Luka akan membuat seseorang berubah. Begitu kata Kaneki Ken, tokoh utama dalam serial anime Tokyo Ghoul. Kutipan ini membuat sebuah kebenaran yang dalam dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Luka, baik itu secara fisik maupun emosional, adalah bagian dari kehidupan manusia yang tak terhindarkan. Namun, bagaimana kita merespon luka-luka tersebut akan menentukan perubahan yang terjadi dalam diri kita. Luka fisik bisa berbentuk luka akibat kecelakaan, operasi, atau tindakan kekerasan. Ketika terjadi luka fisik, tubuh kita berusaha untuk menyembuhkannya. Namun proses penyembuhan tersebut tidaklah mudah dan memakan waktu. Kita mungkin harus merasakan rasa sakit, kehilangan kemampuan fisik sementara, dan menghadapi keterbatasan sementara waktu. Namun jika kita mampu bertahan dan melewati proses penyembuhan tersebut, kita akan menjadi lebih kuat dan berubah menjadi versi yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Luka emosional di sisi lain terjadi akibat kehilangan orang yang dicintai, pengkhianatan, atau trauma masa lalu. Luka emosional ini bisa lebih sulit disembuhkan dibandingkan dengan luka fisik. Seseorang yang mengalami luka emosional mungkin merasa kehilangan kepercayaan pada orang lain, merasa terasing, atau memiliki rasa takut yang berlebihan. Namun, jika kita mampu mengatasi luka emosional tersebut, kita akan belajar menjadi lebih tangguh dan dapat menghadapi masalah di masa depan dengan lebih baik. Bagaimana kita merespon luka-luka tersebut akan menentukan perubahan yang terjadi dalam diri kita. Jika kita memilih untuk menyerah dan terpuruk dalam kesedihan atau rasa sakit, maka luka tersebut akan mengontrol hidup kita. Namun jika kita memilih untuk menghadapi luka-luka tersebut dan belajar dari pengalaman tersebut, maka kita dapat mengambil kendali atas hidup kita dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Perubahan yang terjadi akibat luka-luka tersebut dapat berubah perubahan dalam pola pikir, cara pandang terhadap hidup, dan sikap terhadap orang lain. Seseorang yang pernah mengalami luka fisik mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas fisik atau menjadi lebih berempati terhadap orang lain yang mengalami luka fisik. Sementara itu, seseorang yang pernah mengalami luka emosional mungkin menjadi lebih sabar dan bijaksana dalam menghadapi situasi yang sulit. Namun, perubahan tersebut juga bisa berdampak negatif jika kita tidak mampu mengatasi luka-luka tersebut dengan baik. Seseorang yang mengalami luka emosional yang parah bisa menjadi depresi, memiliki rasa takut yang berlebihan, atau bahkan mengalami gangguan kecemasan. Sementara itu, seseorang yang mengalami luka fisik yang parah mungkin menjadi putus asa dan kehilangan semangat hidup. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki dukungan dari keluarga dan teman-teman saat kita mengalami luka-luka tersebut. Berbicara dengan orang lain dan mendapatkan dukungan emosional dapat membantu kita dalam mengatasi rasa sakit dan kesedihan yang kita rasakan. Selain itu, terapi psikologis juga bisa membantu dalam proses penyembuhan luka emosional. Terapis dapat membantu kita dalam mengatasi trauma dan mengajarkan teknik-teknik untuk mengatasi rasa takut dan kecemasan yang berlebihan. Sementara itu, terapi fisik seperti fisioterapi dapat membantu kita dalam memulihkan kondisi fisik kita setelah mengalami luka fisik. Dalam beberapa kasus, perubahan yang terjadi akibat luka-luka tersebut bisa berdampak positif bagi orang lain. Sebagai contoh, seseorang yang pernah mengalami luka emosional mungkin menjadi lebih peka terhadap masalah orang lain yang sedang mengalami kesulitan emosional. Sementara itu, seseorang yang pernah mengalami luka fisik mungkin menjadi lebih terampil dalam membantu orang lain yang mengalami cedera fisik. Namun, tidak semua perubahan akibat luka-luka tersebut harus selalu positif. Beberapa orang mungkin mengalami perubahan negatif dalam perilaku mereka setelah mengalami luka-luka tersebut. Seseorang yang pernah mengalami pengkhianatan mungkin menjadi lebih sulit untuk mempercayai orang lain, atau seseorang yang pernah mengalami kekerasan fisik mungkin menjadi lebih agresif dalam perilaku mereka. Luka-luka yang kita alami dalam hidup kita bisa membuat kita berubah, baik secara positif maupun negatif. Namun bagaimana kita merespon luka-luka tersebut akan menentukan hasil akhirnya. Jika kita mampu menghadapi dan belajar dari pengalaman tersebut, maka kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Namun jika kita memilih untuk menyerah pada rasa sakit dan kesedihan, maka luka-luka tersebut akan mengendalikan hidup kita. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari orang lain dan mencari bantuan profesional jika kita mengalami kesulitan dalam mengatasi luka-luka tersebut. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan sikap positif terhadap perubahan yang terjadi akibat luka-luka tersebut.
Menerima perubahan yang terjadi dan belajar untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru dapat membantu kita dalam memulihkan diri dengan lebih cepat. Sementara itu, menolak perubahan atau membiarkan diri terjebak dalam masa lalu hanya akan memperpanjang proses penyembuhan kita. Bagi beberapa orang, perubahan akibat luka-luka tersebut dapat menjadi sebuah pendorong untuk mengubah hidup mereka secara keseluruhan. Sebagai contoh, seseorang yang pernah mengalami kegagalan dalam karir mereka mungkin memilih untuk mengambil resiko dalam karir baru yang lebih memuaskan. Atau seseorang yang pernah mengalami depresi mungkin memutuskan untuk melakukan perubahan besar dalam gaya hidup mereka untuk merawat kesehatan mental mereka. Namun perlu diingat bahwa proses penyembuhan tidak akan terjadi dengan cepat. Prosesnya akan berbeda untuk setiap orang dan mungkin membutuhkan waktu yang berbeda-beda pula. Ada orang yang mungkin merasa lebih cepat pulih setelah mengalami luka-luka tertentu, sementara ada pula yang mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa pulih sepenuhnya. Selain itu, perlu diingat juga bahwa setiap luka-luka yang kita alami di dalam hidup kita memiliki dampak yang berbeda-beda. Beberapa luka mungkin hanya memerlukan waktu untuk memulihkan diri dan kemudian kita bisa melanjutkan hidup kita seperti biasa. Namun ada juga luka-luka yang mungkin meninggalkan bekas yang mendalam dan memerlukan perawatan yang lebih intensif. Mari kita ingat bahwa luka akan membuat seseorang berubah, tetapi bagaimana kita merespon luka tersebut akan menentukan hasil akhirnya. Kita bisa memilih untuk memperkuat diri kita melalui proses penyembuhan atau membiarkan luka tersebut mengendalikan hidup kita. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk tetap kuat dan terus berjuang untuk penyembuhan diri kita dengan dukungan dari keluarga, teman-teman, dan profesional yang memang terlatih di bidang ini. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membantu dalam proses penyembuhan kita setelah mengalami luka-luka tersebut. Pertama-tama penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Kita bisa berolahraga secara teratur, makan makanan sehat, dan tidur yang cukup untuk membantu tubuh kita pulih secara alami. Kedua, kita juga bisa mencari hiburan dan kegiatan yang kita nikmati untuk membantu mengalihkan perhatian dari rasa sakit dan kesedihan yang kita rasakan. Misalnya, kita bisa memperdalam hobi kita, bergabung dengan kelompok sosial, atau melakukan perjalanan singkat untuk meredakan stres. Ketiga, kita bisa mencari bantuan profesional jika merasa kesulitan dalam mengatasi luka-luka tersebut. Terapis dan konselor terlatih dalam membantu orang-orang yang mengalami luka emosional dan trauma. Mereka dapat membantu kita dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul akibat luka-luka tersebut. Keempat, penting juga untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Kita bisa meminta maaf atau memberi maaf jika diperlukan, serta mencoba untuk memperbaiki komunikasi dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Kelima, kita bisa mencari sumber inspirasi dan motivasi untuk membantu kita tetap positif dan fokus pada masa depan. Misalnya, membaca buku inspirasional atau mendengarkan podcast yang membahas topik-topik yang bermanfaat bagi hidup kita. Kita juga perlu ingat bahwa luka-luka yang kita alami tidak selalu harus membuat kita berubah secara negatif. Kita bisa memilih untuk melihat luka-luka tersebut sebagai kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kita bisa memilih untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana, kuat, dan peka terhadap orang-orang di sekitar kita yang juga mengalami luka-luka dalam hidup mereka. Dalam akhirnya, luka-luka yang kita alami dalam hidup kita akan membuat kita berubah. Namun, bagaimana kita merespon perubahan tersebut akan menentukan hasil akhirnya. Kita bisa memilih untuk menjadi lebih kuat dan bijaksana, atau kita bisa memilih untuk menyerah pada rasa sakit dan kesedihan. Yang penting adalah kita tetap fokus pada proses penyembuhan kita dan mencari dukungan dari orang-orang terdekat kita untuk membantu kita melewati masa-masa sulit tersebut.